kayak kamera. Amin ngantuk guys, Amin ngantuk. Halo guys, welcome back to my channel. Oke, di Paijo TV. Hari ini kita mau bahas beberapa hewan-hewan ya. Jadi yang seperti biasanya hari ini Paijo tampil ya di sini ya. Yang pengen lihat Paijo, admin Paijo TV ya ini. Oke lur, tanpa berbasa-basi. Nah, kini kita akan bahas ada hewan ketika pemangsa berubah jadi mangsa. Nah ini ya, jadi di sini kita mau melihat ya, mereview. Jadi ada ketika pemangsa ini kesusahan gitu ketika memangsa mangsanya. Nah di sini kita bisa lihat ya. Jadi apa namanya, singa itu mau memangsa seekor banteng itu susah sebenarnya karena tergantung kuatnya. Ini singa di sini kewalahan seluruh. Nah lihat. Waduh, ngejar-ngejar bayi, bukan bayi ya. Oke, ini pertama adalah kerbau versus singa. Jadi lion versus buffalo. Nah, kita di sini kita lihat ya saudara ya. Nah, di sini seekor kerbau ya dikejar-kejar oleh singa. Jadi sebenarnya susah juga dia itu kalau misalkan mau menaklukkan seekor apa namanya, hewan yang sudah dia tuh dewasa gitu. Kalau misalkan masih anak-anak yang masih bayi-bayi itu gampang. Nah, di sini ya. Nah, di sini adalah kerbau. Kerbau ini biasanya kalau misalkan dia itu pasti dia hidupnya secara berkelompok. Beda dengan apa ya, hewan-hewan seperti macan tutul, citah, dia biasanya hidupnya lebih senang sendiri. Nah, dia hidup secara berkelompok. Kenapa harus berkelompok? Karena ketika mereka terpisah dengan kawanannya itu akan lebih mudah dimangsa. Nah, ini singa ini memakan daging ya. Biasanya kerbau-kerbau yang masih muda itu adalah makanan yang empuk buat dia. Ini kita perhatikan di sini, singa identik kan warnanya mirip-mirip sama coklat ya seluruh ya. Nah kayak gini nih ya. Jadi ketika dia ingin menangkap mangsanya itu lebih mudah karena warna kulitnya itu mirip gitu kan sama apa namanya, sama ini sama daerah ini ada coklat nih, rumputnya juga coklat gitu kan. Nah seluruh, perhatikan di sini seluruh. Jadi teknik dari singa itu ketika ingin memangsa kawanan gitu ya, dia harus memecah dulu lur. Memecah dulu. Kalau misalkan udah terpecah gitu seluruh ya, langsung dicakot bokongnya. Nah gitu. Biasanya kalau misalkan mau nakluk itu bokongnya dulu digondeli, habis itu baru dicakot gulunya. Karena gulunya itu adalah titik terlemah dari mangsanya seluruh. Di sini ya. Dia lagi ngincang nih seluruh nih. Nah di sini, nah gitu seluruh. Jadi caranya dia ditakut-takutin dulu. Nah seperti ini. Nah ini makan empuk seluruh. Udah langsung dia digigit bagian gulunya. Ini di mboknya nolong nih. Mboknya nolong anaknya tadi yang ingin dipangan oleh singa tadi. Emang gitu ya naluri seorang ibu ya seluruh ya. Nah di sini ada singa. Nah, sebenarnya ketika dia berkumpul seperti ini, singa juga nggak berani nyakot seluruh. Karena apa? Karena takut juga gitu kalau mereka rame-rame gitu seluruh. Dia cuma nakut-nakutin dulu gitu kan, di medan-medani. Nah di sini ini yang seperti kemarin nih seluruh ya, ketika seekor singa itu dibantai oleh kawanan banteng, kerbau banteng nih seluruh. Coba komen seluruh, ini banteng apa kerbau di seluruh? Wah. Nah di sini jadi pada dasarnya memang banteng ini kuat seluruh, tapi kalau misalkan dia sendirian ya terbantai juga gitu seluruh sama singa. Harusnya kalau dia berkelompok pasti menang, jamin, serah mungkin salah. Nah di sini, nah dikejar-kejar. Kalau dia maju bareng pasti, gitu kan, pasti menang dia, nggak mungkin kalah. Nah di sini. Ini mulai terpecah seluruh. Nah ini ketinggalan kerbaunya. Kadang-kadang yang apa ya seluruh ya, yang gede ini sok berani, tapi ketika itu
kawan-kawannya udah kabur gitu kan. Nah, mampus loh. Sedang banget seluruh. Nah, ini adalah singa ketika sendirian dan dia dilingkari oleh banyak sekali mangsanya. Jadi singa ini pemangsa memang, tapi ketika sudah dia ada sendirian dan dikeroyok sama kerbau atau banteng yang banyak, ya sudah meninggoy gitu kan. Nah, singanya ketakutan seluruh, jadi ditinggal oleh kawanannya juga nggak berani ngedeket karena dilingkarin oleh banteng yang kuat gitu kan. Nah, kejar-kejar waduh jangan. Wah, nah ini adalah momen-momen dimana seekor apa ya ini namanya, banteng apa ya, kerbau ya, kebo ini dicokot bokongnya. Ini sebenarnya udah kesakitan, udah pasrah dia seluruh, sudah pasrah, tapi di situ aduh jadi salah melas jadi seluruh, tapi pimpinan seluruh memang rantai makanannya seperti itu seluruh. Jadi ya emang sudah hukum alam sih seluruh, kayak gitu tuh nggak bisa kita inikan lagi. Nah itu seluruh, jadi apa namanya, ini namanya seluruh. Wah, dikejar-kejar seluruh. Wah. Nah gini seluruh, dia mulai pisah lagi nih. Nah lihat seluruh, jadi dia nggak langsung berani dicakot. Aduh, dia langsung seluruh, dia langsung melumpuhkan bagian gulunya seluruh, digigit, dicokot bagian gulunya. Coba lihat, kita perhatikan lagi ya. Nah di sini ada momen-momen dimana ketika ini mau ditaklukkan nih. Nah sebenarnya susah, ini adalah apa, kebo ini kepisah sama kawanannya seluruh, jadi dikejar-kejar susah. Udah kalau kayak ini udah pokoknya ya mungkin ya wallahu alam lah selamatnya. Nah di sini seluruh, jadi dia mulai kabur. Nah, serangan balik, counter attack. Nah di itu ya seluruh, aduh. Sampai mencolot seluruh singane seruduk. Nah gajah juga melayu seluruh, takut dia karena kawanan banteng ini panik dikejar oleh segerombolan singa yang ingin memangsanya seluruh. Nah, larinya juga cepat ternyata. Nah di sini udah kepepet, kalau kepepet mau nggak mau memang harus melawan by one. Udah ajak by one, singanya kabur seluruh. Nah kan, oh ternyata mau mangsa anaknya. Ini emboknya ini melindungi anaknya dari mangsa anak. Kadang-kadang ibunya juga ini berkorban seluruh demi anaknya. Dia rela meninggoy demi untuk menyelamatkan anaknya. Emang jiwa keibuannya mantap seluruh, ya kan? Nah ini. Nah kadang-kadang juga apa ya namanya ya, kita kasihan gitu seluruh sama hewan-hewan kayak gitu, tapi itu emang udah rantai makanannya, nggak bisa kita cegah. Kalau misalkan singanya nggak boleh makan, ya singanya punah nanti seluruh, kalau nggak boleh makan daging. Ini seluruh kita lihat ya, kejar-kejar. Nah ini singanya udah nggak sanggup sebenarnya ini. Ya battle by one kalah seluruh. Nah kan, singanya sudah berdarah. Singa ini yang selanjutnya, singa versus kuda Nil, hipotamus kalau bahasa Inggris ya seluruh. Ya seluruh ya, nggak ngerti kuda Nil bahasa Inggris apa nih, bahasa apa ya? Ya pokoknya bahasa Inggris lah, bahasa wong kulonan kono, bahasa wong kulonan itu wong kulon apa wetan apa alor lah, pokoknya hipotamus. Jadi kalau ada soal matematika hipotamus apa, jawabannya seluruh sing bener kuda Nil. Wis serem mungkin salah. Aja serem mungkin salah. Nah ini kuat seluruh, karena kulit dari kuda Nil itu kuat sebenarnya. Nah lihat ya, sudah dicokot seperti ini. Yang dari kuda Nilnya dari incaran mobil sini. Jadi turis ini yang lagi ngeliat kebun binatang di sini takut juga gitu kan. Mundur dia, digigit mobilnya. Dikira mobilnya yang jahat, hancur juga. Nah larinya rondo seluruh. Mendul seluruh. Anjrit. Wow, mantap di seluruh nih.
gak berani, gak bakal bisa dia memasak kuda Daniel. Karena apa? Selain dia kuat, kulitnya juga tebel. Kalau misalkan dia udah nyerondol ke banyu, udah pasti tim gak bakal ketangkep seluruh. Tapi kalau misalkan nang darat ini seluruh pasti ketangkap. Nah susah, dia jadi harus langsung menyelamatkan diri mencari perairan. Ini mungkin mempertahankan daerah kekuasaan. Kuda Daniel rata-rata ketika ada ini yang mendekati, binatang mendekati sungainya dia langsung dikejar sama dia. Karena walaupun bagaimanapun kuda Daniel walaupun imut-imut gitu ya seluruh ya, tetap ganas, tetap dia itu hewan liar seluruh. Gak bisa kita ini kan, nggak bisa kita pungkiri seluruh. Nah di situ banyak bagus banget sebenarnya. Jadi sistem pertahanan kuda Daniel ini selain kulit yang tebal itu adalah ketika dia mangap seperti itu, rahangnya itu kuat seluruh, seperti gigitan, melebihi kuatnya gigitan singa seluruh. Ada penelitiannya itu seluruh. Nah kita lihat ya, nggak bakal ketangkap, susah. Walaupun dia udah kegigit biasanya tetap bisa lolos karena dia kuat dan tebal. Mantap, salut. Nah di sini malam-malam emang singa ini orang di akhlak emang seluruh, nyerang-nyerang pas bengi. Oh ya seluruh, jangan lupa di like, di subscribe juga ya seluruh ya, nyalakan juga notifikasinya biar kalau misalkan Pak Ijo update tetap ada informasi ya. Jadi kalau misalkan update itu nanti di handphonenya muncul seluruh. Oke, sekian dulu seluruh ya, kita ketemu lagi kapan-kapan. See you next time. Kulon nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.